Yang bisa saya bantu? Ini loh Bu Mira, saya kan sudah mempelajari tentang percakapan coaching ya, Ya. baiknya maupun dengan sejarah. Nanti saya akan mengimplementasikan coaching itu. Nah, pada saat mengimplementasikan coaching tersebut, ada yang mengamati Bu Mira. Nah, kira-kira nih, Bu Mira Ya. bersedia untuk menjadi teman seandainya tiba-tiba ada teman yang minta di coaching, Bu, seperti itu. Oh, oke, sangat bersedia Bu Sarina. Iya, sama-sama Bu Sarina. Kira-kira kapan Bu Sarina pelaksanaannya? Oh, besok, Bu. Karena tadi Pak Refli sudah nelfon mau janjian minta di coaching besok katanya. Oh iya, kebetulan besok saya ada jam kosong Bu Sarina, Alhamdulillah. Ya, kebetulan sekali. Iya, Bu Sarina, menurut saya ini ya Bu, kalau kita mau mengadakan coaching dengan seseorang, tentunya kita harus memahami dahulu ya Bu, ilmu-ilmu tentang coaching, betul Bu? Iya, betul sekali, Bu. Iya ya. Lalu artinya kita harus memahami apa itu kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang coach. Iya Bu Sarina ya. Oke, oke, Bu. Nanti kalau saya mohon dikoreksi. Iya, siap Bu. Kita belajar sama-sama ya Bu. Saya nggak salah itu potensi coaching itu ada tiga. Yang pertama itu kehadiran penuh, yang mana di situ kemampuan Ya. kita untuk hadir dalam coaching itu bagi coaching, mana kita ya coaching. Jadi mana seperti itu, Bu. Kedua, Iya. mendengarkan aktif. Ini yaitu coach itu lebih banyak dan sedikit berbicara dan mengajukan pertanyaan. Maksud di sini adalah pertanyaan enggak atau Oh iya. Kalau saya melihat pemahaman dari Bu Sarina ya Bu ya, tentang kompetensi dalam coaching, menurut saya Ibu layak menjadi seorang coach Bu. terima kasih Bu Mira. Nah, mudah-mudahan coaching kita besok berjalan dan lancar ya Bu Sarina ya. Mudah-mudahan ya, Bu Mira. Maaf nih Bu Mira sudah mengganggu waktu santai Bu Mira nih jadinya. Tidak apa-apa Bu. Ya, atas waktunya. Assalamualaikum. Ya, sama-sama Ibu Sarina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu Sarina, apa kabar? Waalaikumsalam Pak Refli, kabarnya baik. Ya Bu, ini saya mau minta mohon maaf ya Bu sebelumnya ya kan saya sudah bicara dengan Ibu, jadi ini saya mau minta waktunya Bu Sarina, saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas Bu. Iya, 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 iya. Gimana tuh Pak Refli? Nah begini Bu Sarina. Apa yang mau diceritakan? Ya, akhir-akhir ini saya merasa bahwa murid-murid di kelas yang saya ajar ini, Bu, sepertinya kurang antusias dalam menerima pembelajaran, Bu. Jadi mereka ini seperti tidak ada pemahaman awal sama sekali ketika saya mau memulai pembelajaran, Bu. Begitu, Bu Sarina. Oh, begitu ya Pak Refli.
Iya. Jadi menurut Pak Repli nih ya, apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita hari ini, Pak? Yang saya harapkan di sini ada pencerahan ataupun ada solusinya, Bu, atas permasalahan yang sedang saya hadapi, terutama tentang antusias para murid-murid saya supaya menjadi semangat belajar kembali, Bu Sarina. Oke, nah menurut Pak Repli nih ya, hal apa saja yang membuat murid-murid Bapak itu kurang antusias dalam pembelajaran Pak Repli? Begini, Bu Sarina, kalau saya ingat ada beberapa hal sih yang menurut saya menyebabkan murid-murid saya ini menjadi kurang antusias. Yang pertama mungkin pembelajaran saya seperti sedikit membosankan begitu, Bu. Ya karena mungkin terlalu monoton atau ya saya terlalu dominan berbicara daripada murid. Terus hal-hal yang dipelajari pun ini hanya seputar buku paket yang dibagikan dari sekolah. Kemudian saya juga tidak memberikan kesempatan kepada murid saya untuk membaca buku lain, Bu, seperti buku-buku penunjang. Jadi di sini saya tekankan bahwa seluruh murid ini harus membaca buku paket saja, Bu Sarina. Oh, begitu ya, Pak. Kira-kira nih ya, apa saja yang dapat membuat murid Bapak itu antusias dalam pembelajaran Pak Repli? Menurut saya, Bu, pembelajaran itu harus bervariasi, baik dari metode maupun bahan pelajaran. Kemudian dari segi materi pembelajaran ini yang paling utama, terutama media pembelajaran yang kita gunakan, seperti buku acuan, kemudian ada tambahan seperti ice breaking ataupun games, supaya pembelajaran terlihat lebih menarik. Itu menurut pendapat saya, Bu Sarina. Oke. Nah, kalau boleh tahu nih Pak ya, Bapak menggunakan sumber belajar apa saja di kelas, Pak? Nah, seperti yang saya bilang tadi, Bu Sarina, bahwa saya hanya menggunakan buku paket yang dibagikan dari sekolah saja, Bu. Oh, menurut Bapak ya, adakah sumber belajar selain buku teks seperti itu, Pak? Saya pikir banyak ya, Bu, sumber-sumber belajar yang bisa dijadikan sumber bahan penunjang dalam kegiatan pembelajaran, seperti buku cerita, ensiklopedia, serta buku-buku cerita lain. Juga bisa dijadikan bahan penunjang dalam pembelajaran, Bu. Nah, betul sekali Pak Repli. Saya yakin ya, bila Pak Repli bisa menggunakan berbagai macam sumber pelajaran, pasti akan membuat murid-murid Bapak antusias dengan pembelajaran. Kan Pak Repli punya perpustakaan ya di sekolah. Nah, di perpustakaan itu banyak loh Pak Repli. Nah, jadi sekarang kira-kira apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah Bapak ini? Saya pikir, Bu, yang pertama yang akan saya lakukan yaitu mulai membiasakan anak-anak 15 menit ini sebelum memulai pembelajaran, Bu, ini untuk membaca berbagai macam sumber. Mungkin nanti akan saya lakukan seperti apa yang Ibu bilang, yaitu menggunakan sumber bacaan yang ada di perpustakaan. Di sana memang banyak variasi, juga ragam buku bacaan, Bu, yang dapat menambah wawasan murid. Kemudian saya juga akan menganjurkan buku bacaan tersebut yang sesuai dengan minat para murid, ya Bu, dan juga sealur dengan pelajaran yang akan dipelajari. Kemudian saya harap di sini sesuai dengan ragam bahan bacaan dan juga materi pembelajaran dapat menunjang dari sumber dari pembelajaran yang akan dilakukan. Ya, istilahnya, ya saya akan melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi sehingga murid tidak terkesan terpaksa ataupun monoton
tetapi saya harap mereka sangat senang dalam mempelajari pelajaran yang dilaksanakan di Sarina. Wah, bagus sekali Pak Repli. Saya sangat mendukung apa yang Pak Repli rencanakan. Mudah-mudahan ya kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar ya Pak, dan mampu meningkatkan antusias murid Bapak dalam belajar dan sesuai dengan harapan yang Bapak harapkan selama ini Pak. Terima kasih Ibu Sarina, dan saya harap nanti jika ada kendala lagi, saya mohon bantuan kepada Ibu Sarina, dan juga mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Bu. Amin, amin. Ya Pak, sama-sama Pak. Baik, terima kasih Ibu Sarina atas waktu yang sudah Ibu berikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Ibu Sarina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Repli, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Bu Sarina, sudah selesai kegiatan coachingnya ya Bu. Ya, alhamdulillah Bu Mira. Ya, selamat ya Bu. Sesuai dengan dugaan saya kemarin Bu, bahwa Bu Sarina sudah memiliki kemampuan coaching yang baik. Iya, itu juga kan atas arahan dari Bu Mira, Bu. Iya, kita belajar yang bersama-sama ya. Oke, sekarang Bu Sarina, coba kita refleksikan sebentar ya. Menurut Ibu Sarina, dari kegiatan coaching tadi, apa yang Bu Sarina refleksikan? Baik ya Bu Mira, kalau secara umum ya sudah berjalan dengan baik. Terus langkah-langkah ceritanya sudah ada, insya Allah sudah saya jalani, tapi mungkin ada beberapa hal yang harus saya obrolkan dengan Ibu Mira. Mudah-mudahan ada feedback dari Bu Mira untuk saya ya nantinya. Kira-kira apa ya Bu? Begini ya Bu, seperti yang sudah kita obrolkan kemarin ya, kompetensi coaching itu kan ada salah satunya yaitu pertanyaan yang berbobot. Nah, menurut saya pada coaching tadi saya kurang banyak memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu dengan coaching. Nah, itu bagaimana kira-kira Bu Mira? Iya Bu Sarina, sebenarnya pertanyaan berbobot itu sudah ada, tapi kurang lebih banyak lagi. Jadi harus ditingkatkan lagi saja, Bu. Jadi Bu Sarina sudah bisa menyadari hal itu? Iya, Bu. Saya sangat-sangat menyadari hal itu, Bu. Baiklah. Selanjutnya, untuk memperbaiki kekurangan Ibu tadi, apa yang akan Ibu lakukan? Baiklah ya, Bu Mira. Saya akan lebih banyak lagi menggali pertanyaan berbobot. Jadi nanti kalau teman sejawat yang minta di coaching lagi, saya akan lebih banyak membuat pertanyaan berbobot seperti itu Bu Mira. Baik, bagus sekali Bu Sarina. Bu Mira, terima kasih banyak ya. Semoga kedepannya Bu Mira masih bersedia nih menjadi pengamat lagi jika ada yang minta di coaching, Ibu. Ya. Bu Mira, terima kasih. Bu Mira, terima kasih. Sampai jumpa ya Bu Mira di lain kesempatan. Assalamualaikum. Iya, sama-sama Bu Sarina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi Bu Sarina. Waalaikumsalam Bu Sarina. Apa kabar Bu? Alhamdulillah kabarnya baik. Ibu sendiri bagaimana kabarnya?
kayaknya tambah energik aja nih. Masa sih Bu? Alhamdulillah kalau seperti itu. Gimana nih Bu Sarina? Kayaknya kusut banget. Ada apa Bu? Iya nih Bu Mira, lagi kurang enak badan, batuk pilek, mana lagi dikejar-kejar sama tugas-tugas dari CGP nih Bu. Dan bingung memikirkan nilai PTS matematika anak kelas 5, kok beberapa tidak mencapai KKM Bu. Saya jadi bingung nih, padahal saya sudah mengajar sudah maksimal sekali kayaknya. Makanya saya perlu di coaching sebentar nih sama Bu Mira. Oke. Semoga dapat mencerahkan ya nantinya ya. Amin, semoga saja ya Bu. Iya. Jadi menurut Ibu, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini Bu? Begini ya Bu Mira, saya mengharapkan solusi atas permasalahan saya tentang rendahnya nilai pada mata pelajaran matematika ini Bu. Nah, saya perhatikan Ibu kalau mengajar matematika sepertinya anak-anak itu mudah mengerti seperti itu Bu. Oh iya. Jadi intinya Ibu Sarina ini ingin berbagi masalah dan ingin mendapat solusi gitu ya Bu? Iya. Iya. Menurut Ibu Sarina, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu sehingga mendapat nilai yang rendah pada pelajaran matematika Bu? Khususnya materi penjumlahan pecahan Bu. Begini ya Bu Mira, kalau saya ingat-ingat nih ya, hal yang menyebabkan murid-murid itu mengapa nilainya rendah, yang pertama yaitu kurang antusiasnya murid dengan materi. Saya merasa pembelajaran yang saya sajikan sepertinya sedikit membosankan Bu Mira dan terlalu monoton. Saya juga terlalu dominan dalam pembelajaran karena metode yang saya gunakan itu metode ceramah, dan yang kedua itu saya tidak memberikan kesempatan bagi saya untuk mendapatkan atau aktif berbicara pada pembelajaran. Dan yang ketiga yaitu kurangnya anak-anak berlatih Bu tentang materi tersebut. Seperti itu Bu. Begitu ya Bu. Kira-kira apa saja yang dapat membuat murid antusias dalam pembelajaran Ibu? Menurut saya nih, murid-murid itu pasti menginginkan asik dan menyenangkan, tidak monoton dan tidak membosankan Bu Mira, seperti itu. Ya, saya pendapat dengan Ibu. Lalu menurut pendapat Ibu, apa yang bisa membuat murid asik dan tidak bosan pada pelajaran Ibu? Menurut saya, pembelajaran harus berpusat pada murid ya Bu. Terus diminta aktif untuk dalam pembelajaran, seperti menggunakan media yang bervariasi, kemudian diadakannya ice breaking atau games dalam pecahan, serta menggunakan media yang konkret agar lebih menarik bagi murid, seperti itu Bu Mira. Oh begitu ya. Mengenai tugas yang diberikan kepada murid, apakah penyebabnya sehingga murid Ibu Sarina kurang antusias dalam mengumpulkan tugas? Kemungkinan ya Bu, tugas yang saya berikan itu terlalu banyak, sedangkan contoh yang saya berikan hanya sedikit, tanpa saya memberikan sumber belajar yang beragam dan mengasihkan Bu Mira, seperti itu. Oh iya. Kalau boleh tahu Bu, Ibu menggunakan sumber belajar apa ya Bu? Saya hanya menggunakan sumber dari buku teks atau buku pelajaran saja Bu Mira. Oh, adakah sumber lain yang dapat digunakan selain textbook? Saya pikir banyak ya Bu Mira. Sumber belajar seperti video YouTube yang menyajikan penjumlahan tentang pecahan, seperti itu. Nah, betul sekali Bu. Saya yakin Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar dan akan membuat murid antusias dalam pembelajaran. Lalu, yang Ibu kurang berlatih itu menurut Ibu apa yang akan Ibu lakukan? Iya nih Bu, untuk yang kurang pemahaman, murid-murid yang belum paham, saya berencana nih Bu ya, untuk mengajak anak-anak untuk berlatih lebih banyak. Terus untuk siswa yang nilainya kurang tadi, saya mau melatih mereka di luar jam pelajaran kelas. Misalnya, saya menyisihkan waktu ketika sebelum masuk pelajaran dan atau ketika waktu jam istirahat Bu, seperti itu. Wow, saya setuju sekali Bu.
Saya salut dengan Ibu mau menyisihkan waktu senggang Ibu untuk melatih anak-anak. Karena benar Bu, untuk pelajaran matematika kita harus banyak berlatih. Nah, sekarang Bu, apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Baiklah Bu ya, yang pertama saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan, yaitu dengan menggunakan metode atau cara lain. Terus menggunakan sumber-sumber belajar yang mengasihkan seperti video di YouTube. Kemudian ya Bu, yang kedua saya akan memberikan tugas yang tidak terlalu banyak. Juga bentuk tugas yang minat murid saya. Istilahnya saya akan melaksanakan proses pembelajaran yang berdiferensiasi, Bu Mira, sehingga saya itu tidak merasa tertekan atau terpaksa, tetapi mereka senang mengerjakan tugas-tugasnya, Bu Mira. Setelah itu ya, yang pasti saya akan memperbanyak latihan untuk murid-murid tadi, Bu Mira. Wah, super sekali Bu rencana Ibu. Semoga berhasil ya Bu. Sekarang apa komitmen Ibu terhadap rencana ini Bu? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan metode, media, dan sumber yang bervariasi, Bu. Sehingga murid saya dapat menjalankan merdeka belajar. Dan saya akan membuat murid saya senang dan dalam mengeksplorasi materi. Menuntaskan nilai-nilai yang rendah tadi, saya juga akan menyerahkan kepada murid dalam pemilihan tempat belajar. Misalnya, apakah mereka mau belajar di dalam kelas, di perpustakaan, atau di luar sekolah, Bu, atau di lapangan sekolah, seperti itu. Wah, bagus sekali Bu Sarina. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan sesuai harapan Ibu ya. Ya, terima kasih banyak ya, Bu Mira yang atas waktunya untuk sharing dengan saya. Mudah-mudahan kita semua menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita, Bu Mira. Ya, amin. Sama-sama Bu, semoga kita selalu bisa berbagi ya Bu Sarina. Ya, itu saja ya Bu Mira. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rina, lagi apa nih Bu? Waalaikumsalam Pak Repli, nggak lagi ngapa-ngapain nih, lagi santai aja. Ada apa nih Pak Repli? Kira-kira ada yang bisa saya bantu? Begini Bu, saya kan sudah mempelajari tentang percakapan kucing ya. Jadi kucing ini baik bagi anak-anak maupun sejawat, nanti akan saya implementasikan kucing itu Bu. Jadi harus ada yang mengamati. Nah, kira-kira Ibu Sarina bersedia nggak untuk menjadi pengamat seandainya tiba-tiba ada yang mau minta di kucing, Bu? Oke, sangat bersedia loh Pak Repli. Nah, terima kasih banyak ya, Bu Sarina. Ya, sama-sama Pak Repli. Kira-kira nih kapan mau pelaksanaannya Pak? Insya Allah besok Bu, karena tadi Ibu Mira sudah nelpon mau janjian minta di kucing katanya. Oh iya, kebetulan kalau besok tuh jam saya ada yang kosong Pak. Oh ya, bagus kalau begitu, kebetulan sekali ya Bu. Iya, Pak Repli, menurut saya nih ya, kalau kita mau mengadakan coaching dengan seseorang, tentunya kita akan memahami dahulu ilmu-ilmu tentang coaching. Artinya harus memahami dahulu kompetensi yang harus dimiliki sebagai coach. Bagaimana tuh Pak, kira-kira? Oke.
Nanti kalau saya salah, mohon dikoreksi ya Bu Sarina. Siap Pak, namanya kita belajar sama-sama ya Pak. Ya Bu, terus kalau yang sudah saya pahami dari modul ya Bu, kalau nggak salah ini ada 3 hal. Yang pertama yaitu 1, kehadiran penuh. Yang mana di sini adalah kemampuan kita hadir penuh atau utuh bagi kucing di dalam kucing. Jadi dalam proses itu kita tuh mencurahkan perhatian penuh ya Bu. Intinya kita harus fokus pada percakapan kucing. Jadi pikiran tidak kemana-mana. Kemudian ya Bu, kita itu harus mendengarkan aktif. Di sini adalah lebih banyak mendengarkan dan sedikit bicara. Kemudian yang terakhir, yang ketiga yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Maksud di sini adalah pertanyaan yang mengunggah atau menstimulasi pikiran kecil. Oke, setelah saya lihat nih Pak ya, pemahaman Bapak tentang kompetensi coaching itu, menurut saya Bapak sudah layak menjadi seorang coach Pak, seperti itu. Terima kasih banyak Ibu Sarina. Mudah-mudahan coaching besok berjalan dengan lancar ya Pak. Ya mudah-mudahan Bu, maaf Bu Sarina sudah mengganggu waktunya. Jadi sudah mengganggu waktu santai Ibu Sarina. Terima kasih banyak ya Bu. Ya, tidak apa-apa Pak, sama-sama. Ya, sekali lagi terima kasih Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Repli, alhamdulillah ya sudah selesai kita kegiatan coachingnya. Iya Bu, alhamdulillah Bu. Selamat ya Pak, sesuai dengan dugaan saya kemarin bahwa Pak Repli itu sudah memiliki kemampuan coaching yang baik, seperti itu Pak. Iya Bu, itu juga atas arahan dari Ibu. Bu. Ya, namanya kita belajar bersama-sama ya Pak. Oke Pak Repli, sekarang kita refleksi sebentar ya. Menurut Pak Repli, dari kegiatan coaching tadi, apa yang Pak Repli refleksikan kira-kira? Baik Bu, secara umum sudah berjalan dengan baik. Jadi langkah-langkah biasanya insya Allah sudah saya jalan. Tapi ada beberapa hal yang saya observasi di situ. Mudah-mudahan ada kritik dari saya sendiri. Kira-kira apa ya Pak? Begini Bu, seperti yang sudah kita obrolkan kemarin, itu yang pertanyaan itu harus ada pertanyaan yang menjawab. Jadi menurut saya rasa saya sudah banyak memberikan pertanyaan itu. Jadi itu bagaimana Bu? Iya Pak, sebenarnya pertanyaan bobot itu sudah ada percakapan coaching yang Bapak lakukan, tapi kurang lebih banyak lagi Pak. Jadi Bu Sarina menyadari hal itu kan? Iya Ibu Sarina, jadi saya sangat menyadari hal itu Bu Sarina. Nah, selanjutnya untuk memperbaiki itu tadi Pak Repli, apa yang akan Bapak lakukan kira-kira? Saya akan lebih banyak lagi menggali dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi nanti kalau ada sama sejawat lain minta dikucing lagi, saya akan merasa dan juga lebih banyak memaknai dan membuat pertanyaan yang berbobot. Oke, bagus sekali Pak Repli. Bu Sarina, terima kasih ya. Semoga untuk kedepannya Ibu Sarina masih mau bersedia untuk menjadi pengamat jika ada yang mau minta coaching lagi ya Bu.
Siap Pak Refli. Siap. Bu Sarina, terima kasih. Terima kasih banyak sekali. Jadi sampai jumpa di lain kesempatan ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama Pak Refli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.